Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku arukun ruku. Ini nerangi masih menerangkan tentang rukunnya sholat, suatu perkara yang wajib dilakukan. Berarti termasuk rukun sholat. Ini apabila salah satunya kalian tinggalkan, maka sholat tersebut tidak sah. Makanya tidak boleh meninggalkan. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku arukun ruku. Asadisu utawi kang kaping 6 iku atumaknina fihi ing dalem ruku. Iki rukun sholat sing nomor 5. Yang nomor 5 ialah ruku. Ruku tersebut termasuk salah satu rukunnya di dalam sholat. Apabila kalian tidak memakai ruku, dikuyu ya. Pertama dikuyu wong sing loro salate ora sah. Kudu nguruk ruku. Asadisu tawi kang kaping 6 iku atumakninatu tumakninah. Berarti fihi ing dalam ruku. Jadi di dalam ruku kalian harus ada tumakninahnya. Tumakninah itu berarti berhenti sejenak, klep. Ya paling enggak lamanya lafaz subhanallah. Nah, itu sudah cukup. Makanya di situ ada bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu lebih dari tumakninah. Ya, tapi sambil membaca terus tumakninahnya enggak ada, berarti tidak sah. Bacanya fasih tapi tumakninahnya tidak ada, antengnya tidak ada, maka ruku tersebut juga tidak sah. Nah, definisi ruku gimana? Ruku itu harus ininya badannya harus apa? Rata-rata air. Nah, gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya ialah pokok kalian ini tangannya di lutut sini itu pasti. Orang panjangnya kayak apa, tingginya kayak apa, pendeknya kayak apa. Kalau tangannya ini sudah di lutut pas, ini pasti rata-rata air. Ini yang betul seperti itu. Kadang ada nyampe sini. Nah, ya kan? Kadang cuma begini. Nah, nggak tahu, mungkin pinggangnya sakit atau apa, nggak tahu, atau malas. Tapi pokoknya definisinya, ya, itu tangannya harus di lutut. Dikecualikan disebut kemungkinan boyolnya sakit, ya, jadi agak ke sini. Nah, namanya juga sakit kan, tidak bisa dipaksakan. Nah, ini yang terpenting ialah di situ ada antengnya. Nah, kalau nggak anteng gimana? Contohnya, Allahu Akbar. Nah, ini nggak ada tumakninahnya, maka hal tersebut akan merusak sholat. Kalau tidak ada antengnya sedikit, plek, berarti sholat kalian rusak, alias di situ tidak sah. Kalau orang nggak tahu gimana? Yang namanya nggak tahu ya tidak terkena hukum. Tuh, bacanya apa kan? Bacanya apa belum? Karena nggak hafal kok. Hafalan. Paling kalian yang nggak hafal, bukan menghina ya, kemungkinan itu ialah doaku kunut. Doa kunut ya. Tuh. Sebenarnya kalau doa kunut juga bukan suatu rukun ya. Itu sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Saking pentingnya menurut mazhab Syafi'i kalau meninggalkan meninggalkan doa kunut itu sama dengan meninggalkan. Jadi di dalam sholat itu ada dua hal yang menyebabkan sujud sahwi. Nah, itu ialah meninggalkan tahiyat awal. Jadi kalau kalian sholat dulu semua langsung 4 rakaat kan, tidak memakai tahiyat awal langsung berdiri itu sholatnya tetap sah. Ya. Tapi ini karena lupa ya, tahiyat awal nggak memakai, berarti itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud 2 kali sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Ya. Jadi doa kunut juga seperti itu. Ya. Padahal Rasulullah itu pernah melaksanakan doa kunut itu cuma 1 kali. Tapi apapun 1 kali yang dilakukan oleh Rasulullah itu akan menjadi hukum selama seumur
umur sampai kiamat itu akan tetap menjadi hukum. Makanya Rasulullah itu didesain untuk melakukan suatu kesalahan. Nah, dan itu akan menjadi suatu hukum. Tidak jadi wong larang. Kanjeng Nabi ya sering utang. Nah, andai kan Kanjeng Nabi didesain nggak utang, ya bahaya sih utang-utang selanjutnya itu loh. Tidak ada hukumnya. Nah, Kanjeng Nabi dijadikan orang kaya. Nah, makanya itulah pentingnya. Jadi bersyukur ada benar-benar bersyukur dan ini umat Rasulullah SAW. Ya, beneran, ya. Beneran. Bersyukur apa? Salah satunya ialah kita tidak salah dengan ketauhidan kita. Nah, kalau salah gimana? Seperti Nabi Isa sekarang dijadikan Tuhan. Makanya kalau membaca sholawat, kenapa kok sholawat itu sangat penting? Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma Gusti Allah ya sholli mugi paring rahmat adil yang ada Sayyidina yang atas Gusti kita rupanya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan sholawat tersebut tidak mungkin Nabi Muhammad itu menjadi Tuhan. Karena apa? Lafaz yang pertama ialah Allahumma. Ya, Duh Gusti Allah berarti kita minta kepada Allah supaya ngasih rahmat kepada Nabi Muhammad. Kedudukan yang ngasih sama yang terima tinggi mana? Tinggi yang ngasih. Berarti di atasnya Nabi Muhammad ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya sholawat tersebut aja ketauhidan kita pasti akan betul. Makanya kan Nabi biasa mangan yang jago, mangan yang apa? Terowong akeh, biasa apa? Biar tidak dijadikan dia tuh Tuhan. Nah, terus bersyukur ya. Nih jadi rukuk termasuk rukun ya. Nek ninggalnya ya lucu ya, masalah sholat rene rukuk lagi aliran apa. Nah, Asabingu al-i'tidalu. Asabingu utawi kang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Ya. Asaminu utawi kang kaping 8 iku atumaknina tutumaknina anteng fihi ing dalem i'tidal. Ya. Sing nomor 8, sing nomor 7 yaiku i'tidal. I'tidal ialah berdiri setelah melaksanakan rukuk. Yang ke-8 tumakninah di dalam i'tidal. Kalian i'tidal biasanya mengangkat tangan enggak? Mengangkat tangan. Sami apa? Gimana? Ya, gini kan? Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini harus ada tumakninahnya. Tumakninah itu yang mana? Sami Allahu liman hamidah. Plek. Atau begini. Plek. Udah. Kalau depan plek. Udah. Nah, ini antengnya di sini. Ya. Biasanya gimana? Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nah, ini saya nanya. Nah, ini membahayakan ini. Nah, ini bukan tumakninah lagi. Nah, kalau ini kalian gerakan sampai 3 kali, ini kalian sholatnya enggak apa? Kan sah. Enggak tahu kan. Ya, mudahnya lebih banyak enggak tahu. Ini kalau nggak ada tumakninahnya tersebut, ya, maka sholat tersebut tidak sah. Ya, karena ini kita standarnya apa? Ya pondasi kita, pondasi berarti kita harus ngobrolin tentang masalah syariat, sah atau tidaknya. Ya. Kalau ngobrolin tentang ketauhidan, ya, jadi diterima atau enggaknya, nah itu bukan wilayah kita. Ya. Ini kalau sudah ngomongin syariat, itu sah atau tidak? Tidaknya. Kalau diterima enggaknya kita nggak tahu. Ya, tapi nggak usah ngomongin seperti itu. Wong di desain dewi sebelum sujud baik termasuk syukur, ya kan? Nggak usah ngurusi. Pak Ustaz. Kalau diterima baik. Aku sholat kan neng sore aku sepiteng. Boleh, ya. Sumpama gini. Ya, ini sajadah, ya kan? Ini sajadah. Terus di bawahnya ada tembelek, sholat. Ya, yang penting nggak tembus ya. Terus kalian sholat. Nah, ini sholatnya sah. Jadi kalau kalian sholat apalagi di bawah sapi tank,
Jangan di atas sampai cek ya. Tetap Ngawur bae. tapi dikecualikan seumpama kalian bawa serban, pakai serban, terus ada benang, seumpama ini contohnya, benangnya panjang, ya serban, benangnya panjang, dan di situ ditali sama kotoran ayam. Nah, kotoran ayam ditali di situ, sholatnya sah atau enggak? Tidak sah. Walaupun panjangnya di sana, tapi ini ada benangnya yang di sana, kainnya. Nah, barang yang kita bawa berarti tidak sah. Contohnya lagi, kalian sholat ada karpet, ya semua karpetnya panjang. Di pojokan ada tembelek, kalian sholatnya di sini, sah atau enggak? Sah. Tetap sholatnya tidak batal. Tapi kalau di samping kita, umpama di tempat pas ini batuk, ya terus di situ batal. Wis tak ngerti tembelak diambung Pak. Bedanya keprimen sorban. Kalau sorban kan kita pakai. Nyatu. Nah, kalau sorban kita pakai. Kalau sorban yang digelar tidak kita pakai sorbannya, terus di ujungnya ada tembelek, berarti sholatnya sah. Tapi kalau sorban yang kita pakai ujungnya terus kena ada tembeleknya, nah berarti sholatnya tidak. Nyalur kan, nyalur, nempel. Masalahnya sih serban. Nah, lamun dinggo berarti ora sah. Nah, sama gue sorban, kalau sorban. Benjaran gede loh kan. Iya. Siwakan tahu siwakan? Gigi. Bahasa gigi tuh pakai kayu arok no. Nah, itu Kayu pahalanya 90 kali lipat tuh. Ya. Iku perlu tuku kuwi. Aduh tukune lho. Orang iki padune. Pirang-pirang. Ya nggak usah kayu arok juga nggak apa-apa. Cuma masih kayu Kain. gigi. Padune. Kenapa kok Abdulu siwak itu kayu arok? Karena kayu arok itu kena gigi kita. Walaupun gigi kita bau kayak apapun, kayu arok itu tetap wangi. Kalau pakai kayu biasa itu pakai beberapa kali, ini kayunya bau kuning. Bedanya kayu arok itu begitu. Dan di Indonesia nggak ada kayu arok. Ini nambah kurang, Mam. Tapi kalau sudah beli banyak ya, sudah banyak. Dijual belikan banyak. Pak Ustadz, mau nanya nih Pak Ustadz. Kalau misalkan kita lagi sedang sholat, terus tiba-tiba kita tuh nginjek kepalanya orang lain, gimana itu? Kan ada soalnya Pak Ustadz. Sayanya sering, kadang nginjek tuh. Nah, Ya, itu tidak hukumnya sengaja. gimana, Pak Ustadz? Tidak sengaja tidak apa-apa, kalian pindah sedikit. Nah, pindah sedikit itu ya satu gerakan itu tidak membatalkan sholat. Ya, pindah sedikit aja atau maju sedikit aja. Nah, semua biasanya kopiahnya sering jatuh juga. Nah ini kalau diambil yang ketiga gerakan, ya ini sholatnya tidak sah. Mendingan gak usah diambil. Makanya di sholat itu, ya kalau sudah ada di sampingnya imam, ya itu seharusnya orang yang benar-benar mengerti tentang sholat. Harusnya jangan sampai biasanya di samping imam itu anak kecil, ini jangan. Nah, karena apa? Karena di suatu saat ya, kalau imamnya ini kentut berarti dia batal. Nah, ini kalau imamnya mundur, ini sholat tidak boleh dibubarkan. Jadi imam mundur jebret, ya, ini yang sampingnya imam ini menjadi pengganti. Ya, langsung melangkah. Ya, melangkahnya jangan sampai 3 kali. Kalau melangkahnya 3 kali berarti 3 gerakan lebih berarti batal. Ini 2 langkah, seret ya, untuk mengganti imam. Makanya hati sholat di samping imam jangan bangga. Itu suruh ganti kebingungan. Tuh, jadi itu. Ya. Terus untuk barisan jamaah biasanya ya. Barisan jamaah semua ada 2 baris. Nah, di situ penuh semua. Terus kalian datang sendiri. Kalian mendirikan barisan sendiri itu tidak boleh. Nah, jadi kalau kalian sendiri barisan ketiga sendiri nggak boleh. Baiknya gimana? Kalian narik yang depannya. 1 untuk ditarik ke belakang. Tapi ini kalau yang depan ini kalian ya juga yang depan ini tahu atau enggak taktiknya, maksudnya tata caranya jamaah. Kalau ini nggak tahu main tarik aja ya tahu.
Jadi mendirikan barisan sendiri itu enggak maksudnya enggak boleh ya. Jadi kalian kalau lebih utamanya itu kalian narik yang depannya satu ke belakang. Nah, ntar kalau ada yang datang lagi, ini suruh ngisi yang depannya, yang kosong yang ditarik tadi. Itu tata cara jamaah. Tapi ya ini harus saling mengerti tentang ilmu. Kalau tidak tahu yang depannya main tarik aja ya. Tapi ya harus dipahami. Ini kalian tahu atau enggak? Kalau nggak tahu mendingan nggak usah. Yang berarti sudah mendirikan barisan sendiri aja. Ya berkeyakinan bahwa yang belakang ntar pasti ada. Kalau yang belakang masih ada nggak usah narik. Nah, Ya, Pak Ustadz, kalau misalkan kita sedang sholat sendirian nih, tiba-tiba ada yang nepuk cekat, atau otomatis kan kita jadi imam nih. ya. Nah, ini kan kita tadinya niatnya nggak imam, itu gimana Mas? Ya itu otomatis. Oh, otomatis. Otomatis menjadi imam. Kalau sudah ditepuk, berarti kamu sudah menjadi imam. Nah kalau pas sholatnya ada pas sholat sunat bukan itu. Nah, kalau pas sholat sunat pun, ya kalian tidak boleh menggugurkannya. Nggak boleh, kalian semua udah selesai terus mau mutus yang belakang meneruskan semua rakaatnya tertinggal. Semua sholat kalian ba'diyah duhur ya semama. Nah, dapat satu rakaat yang belakang ngeblek. Nah, dikira nih sholat wajib duhur. Nah, lah ini kebingungan, lah, ya kan? Terus kamu mengadakan satu rakaat terus salam. Nah, kamu jangan ngomong yang belakang, udah biarin diteruskan. Nah, itu sudah sah. Ya walaupun kalau diingat kan malu, maksudnya ini sholat sunnah masa yang belakang sholat duhur itu jamaah. Tapi ini tetap sah. Biarin dia meneruskan sholat duhurnya. Yang penting semuanya itu sebenarnya niat. Ya. Intinya itu diniat semuanya. Dia niatnya sholat duhur, ya nggak apa-apa. Ya. Terus jangan kamu, udah selesai, saya sholat sunnah. Nggak boleh. Ya. Udah biarin aja berarti. Nggak boleh, biarin. Ya kan udah niat, belakangnya udah niat ya, udah niat. Memberhentikan sholat, memutus sholat itu tidak boleh. Ya, memutus sholat itu nggak boleh. Tuh. Ya, jadi tuh, saya teruskan lagi. Bangun dingin. Masih ngono. Jadi, atasimu tawi kang kaping 9 iku sujud marrotaini kelawan rong ambalan. Al-ngasiru tawi kang kaping 10 iku tumaknina fihi ing dalam sujud. Nggih. Jadi rukun yang nomor 9 ialah sujud 2 kali. Ya, sujud itu 2 kali. Ya. Yang nomor 10 ialah tumaknina atau berhenti sejenak anteng di dalam sujud. Nah, sujud menurut madzhab Imam Syafi'i itu ada 7 titik yang kalian harus pahami. Yang di sini ada penjelasannya sebenarnya sih. 7 titik itu gimana? Kalau menurut madzhab Imam Syafi'i, yang pertama ialah ini. Ya. Ini harus ini. Ya. Yang selanjutnya ialah batuk. Ya. Ini harus sampai ke tempat sujud. Terus agak ditekan sedikit. Ya, jangan digasur-gasurkan biar hitam gitu. Oh, sampai kita beli weruh ya, nggak tahu ya orang-orang yang batunya hitam no ya. Itu sujudnya digini-giniin atau memang ahli sujud ya nggak tahu ya. Yang disebut asar sujud entar hari kiamat itu bukan karena ini harus sujudnya harus hitam, enggak. Ya. Otomatis kalau orang yang sering sujud walaupun di dunianya nggak ada bekasnya, tapi di akhirat pasti ada. Nah, itu salah satu tanda bahwa dia ahli sujud. Ya. Ntar kalau sininya sudah bercahaya, ini ditarik oleh malaikat. Barisan tukang sujud yang berarti bercahaya, seret. Nah, ini remang-remang. Itu malaikat harga sih. Makanya hati-hati. Ya, baca lampi batu remang-remang lo. Apa manis sih petang terus tarik ngerokok. Nah, ini makanya sedurunge terlambat. Nah, makanya sujudnya di wakalnya diakai. Ya, tuh. Jadi, ini harus pertama ini anggotanya. Yang kedua
Ini batok. Nah, makanya kalau rambut panjang hati-hati. Nah, rambut panjang hati-hati. Nah, kalau ininya nyampe rambut ini menutupi Depan. apa? Menutupi Batok. batok ini. Nah, ini membuat cicak. Rambutnya siji Makanya kenapa? dan kerobaknya aman. Makanya kudu pakai kok. Kopiah. Pakai kopiah pun nek ngene. Nah, ini biasanya ngene. Ya kan? Lah ini kalau disujudkan, ini nggak kena. Nah, makanya ini harus dibuka. Ya, harus kena. Nah, ini kalau rambut ini menghalangi sujud kita, maka sujudnya tersebut tidak sempurna atau tidak sah. Dan itu kalau tidak sah, berarti sholatnya juga tidak Sah. sah. Makanya di rambut jadi kucing betul. Ya, putih. Ngapurannya wis Betul. ini kan Ya. berbuka rairan. Makanya zaman biasanya wong sing anak-anak muda ya, anak-anak muda kan agak pinter. Ya, agak pinter biasanya rambutnya agak gondrong ya. Anak muda kok mungkin ilmunya ning endi ya. Nah, iki arepe sujud dikene nih. Iya kan? Rambut itu kan biasa saya lihat enggak? Begini kan. Nah, ini untuk mengesahkan dia sujud. Kalau dia tidak diginiin, ini rambut agak panjang di sini, ini menghalangi ini. Ya kan? Sudah lihat enggak? Makanya harus sujud tuh gini. Nah, itu sudah betul. Tat, mau nanya Tat. Itu kan kalau rambut panjang, Hmm. itu bagus. Kalau sholat diikat itu gimana Tat? Kan ada ya di hadis-hadis gitu ya. Hmm. Ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Gimana Tat? Boleh aja, ya, boleh aja. Diikat itu tidak ada larangan. Yang belakang tuh. Iya, tidak ada larangan. Ya. Kita rambutnya mau panjang mau pendek itu tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan, tapi jangan sampai menghalangi untuk sholat. Kucir lagi. Sing penting ojo niru wong wadon. Niru wong wadon itu gimana? Diribonding, digelung. Itu nih. Niru wong wadon. Lah itu yang tidak diperbolehkan. Makanya diharamkan memakai seorang laki-laki memakai pakaian wanita. Hati-hati. Kalau cakep, Nah. boleh kan? Cakep. Cakep. Sekarang bingung Tat, laki-laki sama perempuan, laki-laki sama perempuan hampir sama Tat. Pakaian sekarang bener iya, hampir sama loh Tat. Nah yang bedain tuh gimana tuh? Kan sekarang sama Tat. Kantongnya sih. Kantongnya tuh, kadang-kadang cowok ada yang make kan ya, tuh ya. Ya kalau celana itu sudah hal ini ya. Biasanya pakaian itu untuk laki-laki, untuk perempuan ya itu nggak apa-apa. Yang paling menyata tuh paling nyata itu ialah Kebaya. pakaian Oh rok. kebaya, pakai kerudung. Nah, kalau pakainya biasa, itu kemungkinan tidak apa-apa. Tapi dengan tata cara atau perilakunya seperti perempuan. Kenapa ini? Makanya pada waktu zaman rame-ramenya tahun berapa sih ada rebonding? Nah, rebonding kan kalau pengecetan ini sudah jelas titiknya. Kalau dicat selain putih dan hitam itu diperbolehkan. Mau cat hijau, mau kuning, mau abang, nah itu malah diperbolehkan. Tapi kalau dicatnya pakai hitam atau putih, ini tidak diperbolehkan. Malahan. Ya. Makanya pada waktu muncul rebonding, wah ini langsung. Ya. Pesantren itu langsung mengadakan, berbagai pesantren itu mengadakan basuh masail, memecahkan masalah tersebut. Gimanakah hukumnya rebonding? Tetap aja di situ ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Karena apa? Karena merubah sesuatu hal. Ya kan? Yang biasa dikritik maling lu Lurus. Nah, itu ada yang memperbolehkan, ada enggak. Ya. Jadi itu tentang sujud tadi ini. Terus ini selanjutnya ialah kedua lutut. Ya. Kedua lutut ini harus nempel di tanah. Berarti sudah 5. Jangan sampai ini diangkat. Ya, kita mazhab kita loh ya, kita mengikuti mazhab Syafi'i, bukan Hanafi, bukan ini ya. Kalau yang lainnya kadang Hambali itu pakai ini aja. Jadi ini bukan 7 lagi ya. Ini berarti lutut harus nempel di gimana kalau ininya pas luka? Ya diangkat. Nah, nggak apa-apa karena darurat semuanya kalau di dalam Islam kalau darurat ya benar-benar darurat itu diperbolehkan semuanya.
Makanya makan daging babi, makan daging anjing kalau darurat juga tetap diperbolehkan. Yang penting tidak berlebihan. Ya. Makan daging babi, oh enak, udah langsung nyampe warung ya enggak. Hanya untuk menutupi kelaparannya. Nah itu jadi yang selanjutnya ialah ini ujung kaki. Ya. Ujung kaki itu jangan diangkat. Ya. Berarti harus kalian pancatkan. Ya, dipadalne ya, ini dipadalne. Berarti orangnya diangkat. Pemane kadang ono sing ini. Sing ini iki. Nah, ono sing ini. Ya kan? Banyak, Enggak. Tad. Iya. Jadi harus gini. Tapi banyak Tad yang nggak dipancol Tad. Banyak sekali. Ini aja gimana kayak Nah, itu ada yang itu. banyak. Ya, sah ini tetap sah ya. Itu Ada yang kalau didudukin. duduk. Ya, kalau sujud loh. Ini dibaca. Iya kan, ada didudukin kan tuh. Nah, ini aturan sing benar. Nah, kalau begini Pak gimana? Kalau begini gimana? Ya tetap sah aja. Yang benarnya. Yang benarnya seperti itu. Nah, jadi ya ini untuk latihan. Maksudnya latihan itu biar tahu ntar kalau kalian mengajar ke anak-anak kecil berarti seperti itu harus dipancatkan, ya dipadane. Itu tata caranya sujud. Tapi nek wis tua sih serepetan sih orang masalah. Iya, lara loh, bener. Iya, lara ya kan. Wis tua sih. Iya kan? Nambah kayak gede kok. Kadang angel ya, lara. Tergantung posisi ini, tergantung badannya. Tadi posisinya ngebuka atau nutup gini Pak Ustaz? Tutup tapi dimanjatkan. Oh iya, berarti nempel gini. Iya, di ininya nih, ujungnya tuh ditekuk. Ini kalau orang yang ini kadang juga nggak bisa. Kadang aja kalau duduk di antara dua sujud loh, kalau orang yang ini gede loh, badannya gede loh, suruh begini tuh susah. Iya, Susah. Oh, kadang begini. Nah, ya Ada kan? didudukin. Nah, ini tidak masalah karena memang postur tubuhnya seperti itu. Nah, Kalau dipaksa malah repot ya. Lara, wis tua sih lara sok. Pak Ustaz. Itu tadi kan kata Pak Ustaz, misalkan 3 gerakan kan batal. Kalau misalkan kayak gini kan lebih dari 3, misalkan sujudnya kan contoh sholat duhur 1 terus 2. Yo itu bukan itu mas 1 kali. Maksudnya itu berturut-turut. Nah, berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Kalau gatel gimana Tat? Cuma 1 kali aja gini. Apa? Garuknya. Kalau gatel, ya kalau gatel kalian tidak boleh begini. 1, 2, 3 ini berarti sudah batal. Nah ini kalau garuk, plek. Nah ini gerakan. Ini walaupun kalian berkali-kali, plek. Oh, ini diem. Nah ininya diam. Oh, ininya aja ya Tat. Ini walaupun berkali-kali kalian tidak batal. Biasanya sih mungkin. Langsung. Oh. Berarti menang. Nah, Kalau kalau begini, begini. Nah, ada lagi nih, kalau misalkan posisinya kita di copot nyamuk lah, kan Boleh. Jangan cuma 1, 2 kali kan? Nah, kalau berarti ini melebihi. Nah, cuma 1. Nah, ini sudah 2 kali berarti tidak batal. Saking orang tahannya. Itu berdarah, darahnya. Nih, jadi kalau jamaah seperti itu. Nih, tak bacanya hadis. Ini mungkin agak penting ya. Babu man rafa'a rasahu qabla imami. Babu man utawi iki bab nerangake wong yarfa'u kang angkat rafa'a kang angkat sapa man rasahu ing siraiman qabla imami ing dalem sadurung imam. Jadi iki bab iki sampeyan sing disi gerakan imam no. Ya, tentang takbiratul ihram dan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yaksha ana ta ora wedi sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Ya. Au ala yaksha ahadukum idza rafa'a rasahu qabla al-imami. Jadi ngangkat ya. Ayya ja'alallahu rasahu rasal himari. Ayya ja'ala Allahu suratahu surata himarin. Jadi ini Rasulullah SAW itu ya,
tidak takut semuanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yaj'alahu ra'sahu ra'sal himari. Maka Allah akan menjadikan kepala kalian itu seperti kepalanya himar. Ya. Tuh, jadi bentuknya kalau kalian mendahului gerakan imam karena saking jeleknya ya, perkara sesuatu yang jelek, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepala kita itu seperti kepala himar. Himar itu apa? Himar itu keledai. Nah, keledai tahu keledai? Keledai itu kudu. Saran cilik. Makanya kalau sholat, sumama takbiratul ihram, imamnya belum takbiratul ihram, kalian mendahului, ya, takbiratul ihram duluan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepala kalian seperti kepala keledai. Tapi enggak langsung jadi juga, ini diibaratkan karena saking jeleknya, maka seperti itu. Makanya gerakan apapun kalian jangan sampai pernah mendahului imam, karena imam itu pemimpin. Ya. Kita lihat kebiasaannya imam itu gimana. Ya. Imamnya itu orang tua atau anak muda. Kalau imamnya tersebut orang tua, seumpama contohnya habis sujud terakhir, habis sujud tuh, ya, rakaat pertama, terus mau berdiri lagi rakaat kedua. Nah, ini kebiasaannya gimana? Kalau orang tua biasanya pelan, walaupun wis Allahu Akbar, tapi ini kadang belum gerak. Kalau imamnya agak tua, maka kita menunggu. Nah, menunggu, pokoknya jangan sampai gerakan kita mendahului gerakan imam. Karena bagaimanapun imam itu adalah seorang pemimpin. Ya, kita lihat kalau imamnya itu anak muda biasanya cepat, ya, kita biasa saja. Ya. Tapi jangan sampai menunggu terus terlalu lama sampai kita ketinggalan. Kalau ketinggalan kita satu gerakan ketinggalan, berarti sumama ya, sudah berdiri. Ya. Habis itu rakaat kedua membaca Fatihah. Imamnya membaca Fatihah, terus kita ngelamun, ya cuma ngelamun. Wah, belum baca Fatihah, terus baca Fatihah. Lah ini si imamnya ruko, kita tetap baca Fatihah. Ya. Terus, wah, imam sudah ruko, mau ruko, ini sudah berdiri imamnya, iktidal. Berarti kita ketinggalan tumak ninah bersama imam. Lah ini kalian ketinggalan satu rakaat. Jadi jangan sampai mendahului imam, terus sampai jangan ketinggalan. Nah, kita apabila walaupun kita rukuknya dicepetin tapi imam sudah berdiri, kita tidak dapat tumak ninahnya bersama imam, berarti kalian kehilangan satu rakaat. Berarti habis selesai salam kalian nambah satu rakaat. Ya, sedikit biar tahu ya. Biar tahu, kalau sudah tahu ilmu itu enggak gampang menyalahkan orang lain ya. Nah, ini imam udah enggak? Kita ini mah Iya. Belum. Kemana sih? Oh iya kan Bapak ya. Suwemen biasanya kan nunggu nih. ya kalau nunggoni bae udah suwe ditambah. Jadi nunggoni bae walaupun berdiri itu nunggoni bae sedelok. Allahu Akbar, kita jangan berdiri dulu. Ya, nunggoni imam dulu. Imamnya harus mulai berdiri, blok, berarti kita ikut berdiri. Pokoknya kita harus tahu ya imam itu gimana. Ya. Paling enggak, lah gimana Pak kalau jamaahnya itu kayak di Mekah. Ya bukan di Mekah lah, di lapangan. Terus tidak ada apa namanya, tidak ada pengeras suara. Ya berarti kita kan mengikuti depannya. Semua panjangnya sampai 500 meter. Nah, terus ini imamnya sudah berdiri, ini mau rukuk yang di depan kita berdiri, berarti itu tetap sah karena kita ngarepnya nasi imam itu harus menjadi pada kita mengikutinya yang depannya, karena tidak ada pengeras suara. Ayo ombak ya. Loh, jadi ya pokoknya belajar syariat tapi ya tetap aja sah. Sing penting inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati